Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Erick Thohir membuat aturan 8 pemain asing dengan 6 yang boleh bermain, dibarengi dengan kewajiban klub menurunkan pemain Timnas Indonesia di Beri Liga 1. Di sisi lain, Erick Thohir tak menjelaskan secara spesifik terkait kriteria pemain Timnas Indonesia. Apakah khusus senior atau semua level usia dan periode pemain ketika membela Timnas? Jika ukurannya adalah pemain Timnas Indonesia seluruh kelompok umur yang masih aktif, sejumlah klub bisa kebingungan. Misalnya Persija Jakarta yang punya banyak pemain di Timnas level usia. Meski demikian, Erick Thohir menjelaskan tujuannya adalah supaya memiliki produk kompetisi yang bagus, sehingga Liga Indonesia bisa menjadi produk yang konsisten berkontribusi. Pelatih Sao Paulo Alexander Silva pernah mengatakan bahwa Welber Jardim memiliki kualitas di atas rata-rata, memiliki karakter yang baik, mampu membaca permainan dengan baik, dan memainkan pertandingan kompetitif. Menurutnya, tak lama lagi Welber Jardim bakal menjadi pemain yang bagus apabila terus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Kini hal tersebut pun mulai terbukti. Welber Jardim menjadi salah satu pemain muda Timnas Indonesia yang kerap menuai pujian atas performa impresifnya. Bahkan performa menonjol dari Welber Jardim di Piala Dunia U17 akhirnya membuat Indra Syafri memutuskan untuk memanggilnya ke Timnas Indonesia U20, yang mana bakal melakoni sejumlah turnamen besar. Wonderkid Brasil itu pun selalu tampil dalam 7 laga yang dijalani Timnas Indonesia U20. Terakhir, Indra Syafri kembali mempercayakan Welber Jardim sebagai bagian dari Timnas Indonesia untuk bertarung di turnamen Piala AFF U19 2024. Muncul rencana pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda. Setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pertemuannya dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Green. Rencana pertandingan uji coba yang dimunculkan PSSI ini mendapatkan sambutan positif dari pengamat sepak bola tanah air, yakni Aris Budi Sulistyo, terutama dari sisi para pemain Timnas Indonesia. Ex-pelatih Persik Kediri ini berharap publik nantinya juga tidak terlalu merisaukan hasil akhir pertandingan Timnas Indonesia melawan Belanda. Pasalnya itu bukan target yang harus dikejar Sintayong bersama skuad Merah Putih. Selain itu, Aris juga berharap KNVB memberikan bantuan kepada PSSI, di mana pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tetapi tidak mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda bisa ditawarkan kepada PSSI. Dengan demikian, skuad Merah Putih bisa memiliki opsi pemain yang lebih banyak. Apalagi dibutuhkan talent pool yang melimpah untuk membangun sepak bola tangguh di masa-masa mendatang. Waketum PSSI Zainuddin Amali mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan 120 miliar rupiah, bukan 127 miliar rupiah dari pemerintah lewat APBN 2024 melalui anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI. Namun Amali mengungkapkan bahwa kebutuhan PSSI mencapai 4 kali lipat dari nominal itu atau jika dihitung menjadi sejumlah 480 miliar rupiah. Anggaran itu diberikan untuk training center atau TC PSSI di ibu kota negara. Training Center Timnas Indonesia Putra dan Putri semua level usia, kompetisi termasuk Liga 3 dan pelatihan pelatih serta wasit. Selain itu, PSSI juga memperoleh 8,3 miliar rupiah dari APBN 2024. Setelah tiga uang dengan Sri Mulyani, Amali menjelaskan dana dari pemerintah memang digunakan PSSI untuk training camp, pembinaan, dan lain sebagainya. Amali pun memastikan bahwa anggaran dari APBN 2024 itu tidak akan digunakan oleh PSSI untuk menyewa pesawat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengamat sekaligus legenda sepak bola Vietnam Doan Minh Suong mengakui kalau negaranya belum bisa menandingi Timnas Indonesia di level Asia. Hal itu ia ungkapkan tak lama setelah Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni kemarin. Bahkan dalam langkahnya untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga mempercudangi dua wakil ASEAN lainnya, yakni Vietnam serta Filipina. Lebih istimewanya lagi, Timnas Indonesia sukses mengalahkan rival terberatnya yakni Vietnam sebanyak 2 kali di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi inilah yang membuat pengamat sekaligus legenda sepak bola Vietnam Doan Minh Suong akhirnya angkat bicara soal performa buruk negaranya. Menurutnya level Vietnam masih belum bisa menyamai Timnas Indonesia yang dalam waktu dekat bisa saja mencapai tingkat persaingan bersama tim kuat Asia. Bek Timnas Vietnam Doan Van Hau harus terus melakukan pemulihan cedera. Dalam waktu dekat, Van Hau disebut siap kembali ke lapangan.
Dalam beberapa hari terakhir, perkembangan Duan Van Hao terus diunggah oleh klubnya, Chan Club. Van Hao diperkirakan bisa kembali bermain pada pertengahan September nanti. Duan Van Hao sendiri mengalami cedera tumit pada September tahun lalu. Cedera yang diderita ex-pemain SC Heerenveen itu cukup parah. Duan Van Hao harus lama menepi, bahkan bek kiri satu ini harus menjalani proses pemulihan beberapa kali di Singapura. Duan Van Hao sendiri bahkan harus absen di beberapa turnamen krusial bersama timnas Vietnam, termasuk absen di Piala Asia 2023. Duan Van Hao pun dikenal sebagai pemain yang bandel karena pemain berusia 25 tahun ini juga kerap melakukan permainan kasar. Melihat berita ini, Duan Van Hao akan menjadi salah satu ancaman bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Diketahui tim Garuda memang akan menghadapi Vietnam di fase grup ajang tersebut. Timnas Indonesia akan mengalami perjuangan di fase grup Piala AFF 2024 dengan bertandang ke markas Myanmar. Timnas Indonesia mencatatkan sejarah. Mereka berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai jadi runner-up di putaran kedua lalu. Namun laga-laga di putaran ketiga ini Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang kelas berat. Berada di grup C, Merah Putih akan berduel dengan lawan langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Arab Saudi. Lalu masih ada juga timnas Australia, kemudian Indonesia masih harus bersaing dengan Bahrain dan Cina. Meski begitu, salah satu pemain timnas Indonesia, Nathan Joan, menegaskan dirinya sangat antusias, yakni untuk menyambut laga-laga tersebut. Hal yang sama juga dirasakan oleh para penggawa timnas Indonesia yang lain. Ia pun berharap dirinya dan rekan-rekan nantinya bisa bermain dalam kondisi yang terbaik. Di atas kertas, Jepang, Arab Saudi hingga Australia memang lawan-lawan yang bisa mengalahkan Indonesia. Namun Nathan Joan mengaku tak gentar dengan nama-nama besar tim-tim tersebut. Pasalnya Indonesia dinilainya punya tim yang kuat. Selain itu menurutnya tak ada hal yang mustahil dalam dunia sepak bola. Asalkan Bagot untuk menjalani debut di Premier League bersama Ipswich Town dipastikan tertunda. Sebab bek asal Indonesia ini dipinjamkan ke Blackpool. Blackpool sendiri saat ini bermain di EFL Championship atau kasta ketiga Liga Inggris. Itu artinya Elkan harus berjuang kembali untuk mendapatkan kepercayaan pelatih Ipswich Town. Elkan sendiri memilih tetap mengobarkan semangat bersama klub barunya ketimbang harus meratapi keputusan di Ipswich Town. Para pemain timnas Indonesia seperti Saint Patinama dan Rafael Strijk pun ramai-ramai menyemangati Elkan Bagot yang resmi dipinjamkan Blackpool dari Ipswich Town. Akun resmi timnas Indonesia juga tak ketinggalan menyuntikkan semangat dengan mengirimkan emoji mengangkat dua tangan dan gambar bendera Indonesia. Begitupun netizen Indonesia ikut ambil peran untuk menyemangati bek 21 tahun ini.